tambah wawasan. Warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan. Selamat datang di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Tepuk tangan. Ya, nama saya Afif Safi dan tema kali ini adalah dunia digital bikin kena mental. Karena emang kalau kita main dunia digital, main media sosial itu kadang dampak negatifnya banyak. Pertama, kita bakal timbul kecemburuan sosial. Coba kalau lu nonton Rans Entertainment, kalau lu nonton Cipung, nonton Raffi Ahmad ngasih hadiah ke Rafathar, lu kena mental apa seneng? Kemarin Rafathar dia ulang tahun, hadiahnya mobil paling canggih yang limited edition. Masih kecil, udah dikasih mobil yang bisa pakai fitur buka pintu, buka jalan-jalan. Kita masih kecil, boro-boro dibeliin mobil, diceplokin kita. Hah? Diceplokin, dimintain traktir lagi kan. Raffi Ahmad udah enak banget dah, emang kelasnya tuh beda, jadi cemburu sosial pasti ada gitu. Bahkan gue kalau ketemu langsung, gue pernah, maksudnya gue kan kerja sama Raffi Ahmad. Itu mobilnya canggih-canggih banget, jangankan manusia, teknologi aja minder. Gue kalau kerja di Raffi Ahmad, itu datang ke Rans naik motor. Di sampingnya mobil-mobil yang gede-gede, mobil gede, mobil yang ceper, mobil yang keren-keren. Motor gue begitu gue taruh, gue standarin, motor gue mundur, ampun bang gak kuat mental. Pulang. Itu kecemburuan sosial menurut gue. Vitaminnya juga vitamin-vitamin yang mahal kalau lagi ngobrol sama keluarganya gitu kan. Kamu vitaminnya apa? Ini aja nih harganya 12 juta. Ini aja nih harganya 10 juta. Gue denger, buset gue makan nasi lauknya ngelamun. Gue bilang, kok vitaminnya 12 juta. Keresahannya juga beda, keresahannya tuh kayak aduh spion gua ini nabrak tiang listrik, mobil gua baret. Gue juga mau nimpalin bingung, sama ini juga motor saya udah gak bisa dijalanin nih. Spionnya tinggal sebelah nih, bisa disetutin gak? Disetutin tolong. Iya beda lah gitu. Jadi jangan sampai sering-sering main media sosial juga sampai bikin cemburu. Yang pertama itu bikin kecemburuan sosial. Yang kedua, kalau kita bermedsos, kita harus kuat, kita harus tutup kuping, kita harus tutup telinga, kita harus tutup mata. Karena kalau kita baca komen-komen yang buruk buat Instagram atau YouTube dan lain-lain tentang kita bisa tutup akun karena kena mental. Jangankan gua, kita ke artis-artis dulu aja ya. Ini yang paling dekat, kemarin Mahalini pacarnya Rizky Febian, itu lagi di videoin sama pacarnya, terlalu dekat jaraknya, kelihatan jerawatnya. Namanya manusia kan wajar, kelihatan jerawat. Tapi netizen komennya jahat-jahat bener. Ada yang bilang, ya mukanya geradakan kayak jalanan Parung, kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata sama aja ya sama kita, kayak gitu-gitu. Gue kan yang lihat emosi, gue pengen balas. Iya kita sama-sama manusia, bedanya Mahalini jerawatan suaranya enak. Lu jerawatan tapi nganggur, gue bilang. Kacau gitu. Itu Mahalini. Sebelum ke gue mau ke Daus Mini dulu. Daus Mini itu live TikTok. Komen-komennya ya Allah, kalau gak kuat mental itu tutup akun. Ada yang komen gini, Daus Mini lagi live di TikTok terus dibilang, 300.000 sama kandang gimana? Begitu. Dikata burung murai. Ada lagi yang komen, nggak apa-apa lah selagi belum makan ternak warga. Ya Allah. Gue kalau jadi Daus Mini gue balas, udah kemakan ternaknya 3. Ada lagi yang paling gue nggak terima ketika Daus Mini lagi live, ada yang bilang, emang boleh secipung ini katanya. Buset, itu yang paling gue gak terima. Jauh kan, kalau makan ternak biarin dah, ini cipung jauh. Jadi itu emang bener-bener harus kita siapin mental, kita harus bener-bener tutup mata, tutup telinga. Ya gue juga masih kacau, kadang kalau gue stand up, ada aja gagalnya gitu kan. Kalau gagal di komennya juga parah. Komennya kayak gini, langsung ulti banget. Apaan nih komika kurang lucu, aja lu aja masa mati. Suruh belajar dulu kayaknya.
Biar bisa lucu. Udah mati mah udah selesai itu hidup gua. Udahlah, makanya biar lebih seru lagi, biar kita tahu bagaimana caranya kita bermedsos. Kita nonton aja obrolan seru di obrolan Warung Pengkolan. Nongkrong asik, berisi. Terima kasih, Mas Akbar. Memang namanya mental kita harus kuat di sosial media ya, bukannya apa-apa. Saya tuh dihina apa itu masih wajar lah. Masalahnya kalau saya posting, ini postingan saya ini ibaratnya musola. Kenapa? Yang komen, titip sendal dulu ntar kalau rame balik. Ya kan, ini yang bikin, aduh Pak Koyo. Nah ini yang dibilang tadi nih, mati aja dulu. Pak Koyo. Iya. Bangun sini, tidur ada aja apa sini. Bangun Ini lagi ngomongin sosial media ngantuk amat, kenapa sih? Ini saya semalam habis ngeliatin postingan sosial media. Apa sih sosial media? Media. Enggak. Saya tanya lagi deh. Kenapa ngantuk? Semalam saya habis ngeliat ini shootingan sosial media. Ya shootingan sosial media tuh apa? Apa tadi ngantuk karena semalam begadang. Iya. Begadang kenapa? Ini saya habis ngeliat. Ngeliat apa? Sosmed lah. Ini. Itu. Oh begadang karena lihat sosmed. Iya. Emang punya akun sosial media? Nggak punya, saya punyanya akun Facebook. Oh Facebook, sosial media juga Facebook. Iya. Facebook, apa akunnya apa? Facebooknya apa akunnya? Akunnya Koyo. Oh ini ada nih. Ini Koyo Cemungut Iya itu, saya lupa. Ini. Iya, kadang saya kan suka lupa kalau nggak diingetin di sini gitu. Oh Instagram juga punya IG. Iya. Wih yang di follow, tahu gak yang di follow? Cates gitu-gitu ya. Pak yang di follow, wih media dakwah. Iya. Gini. Tapi, Jangan apa? yang, aduh inget Ini umur. dulu, ini mulus-mulus maksudnya bukannya mulus yang inilah, pokoknya Iya. kita ambil yang positif aja. Oh iya. Maksudnya jangan yang negatif. Iya yang maksudnya yang bagus-bagus. Iya. Ya. Iya. Ikut grup jual beli terenggiling. Silakan. Akbar, Mas Akbar. Ada tamunya ini. Mas Akbar. Julfikar. Iya. Apaan sih ribut-ribut sama Pak Koyo? Nih ternyata dia juga penggiat sosial media punya akun. Pak Koyo, masa aku Iya. kemarin nginvite terus gak ditolak? Bukan ditolak, dia nggak tahu caranya. Pak Koyo ketidup, mau minum apa? Pak Nih, Zulfikar? Kayaknya kopi enak. Kopi, ya, boleh, hujan gini kopi, ya. Kopinya Kopi. manis, gak apa-apa. Boleh. Manis sedikit, Oke, oke. siap. Oke silakan Pak Siap, Julfikar. thank you. Ini tadi ketemu di depan gitu pas aku lewat, Ketemu? kiu gitu kata Pak. Kiu. Ku geruk. Pak Zulfikar itu siapa, Mas Ini Akbar? penggiat media sosial. Wow. Ini jadi ya pengamat media sosial ya. Apa sih penggiat media sosial? Ya, sekarang itu ada ya. Ada jabatan gitu ya, profil. Profesi yang dulu kita nggak ada influencer, penggiat media sosial, freelancer, gitu-gitulah. Kalau penggiat media sosial, nah ini istilah. Nah, ini dia ya. Kalau media sosial ini kan, saya sebenarnya backgroundnya wartawan gitu. Oke. Terus, tetapi kemudian kan ada banyak hal itu yang memang tidak bisa kita salurkan lewat apa itu namanya media kita. Mainstream lah ya. Mainstream. Nah, media sosial ini jadi alat buat kita menyuarakan apapun yang ingin kita suarakan seperti itu. Oke. Jadi berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan, Betul. melihat fenomena point of view kita sampaikan. Betul. Memang udah jadi tren lah ya. Betul, satu sisi udah bisa dikatakan udah jadi tren gitu. Iya. Betul. Tapi kalau ngomongin soal sosial media ini mah maaf nih ya, Oke, Pak Zulfikar. siap. Ini tolong dibenerin kalau saya salah. Siap. Katanya kalau nggak siap-siap mental banget mah mendingan nggak usah lah main sosmed itu karena bisa kena mental. Lagi nge-DJ Pak. Lagi bikin kopi. Sambil ngelap-ngelap nih kelihatannya begitu. Tadi gini, nggak selesai. Dengerin malah nge-DJ lagi. Biar tahu Nih. Pak Koyo. Nah, ya, katanya kalau kita nggak kuat-kuat banget ntar bisa kena mental kalau main sosmed. Sebetulnya sosial media itu banyakan positifnya atau negatifnya sih? Kalau
kata saya sih Teh ya, maksudnya saya sendiri itu pernah kalau dibilang sebagai korban doxing juga pernah seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu tuh memang jadi salah satu konsekuensi dari bermedia sosial. Karena terkadang ketika kita menyampaikan sebuah pandangan, sebuah opini, itu kan tangkapan orang-orang itu bisa macam-macam. Beda-beda, iya. Walaupun maksud kita baik, bisa aja nanti orang salah memaknainya atau apa itu namanya dia punya interpretasi tersendiri atas apa yang kita utarakan itu seperti itu. Jadi memang kita juga harus pintar-pintar ya kalau Betul. misalnya mengutarakan sesuatu lewat sosial media. Betul. Ya, Kepekaan. kalau nggak bisa kita utarakan, kita selatankan lah. Nah, itu juga Ya. bisa. Ini kebetulan nanti juga ada keponakan aku, apa dia itu? juga influencer. Influencer di sini? Oh, sama kayak Pak Koyo berarti. Iya benar, influenza kalau dia. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung pengkolan banyak info tambah wawasan. Warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan banyak info tambah wawasan. Balik lagi di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Masih berbicara mengenai media sosial bikin kena mental ya. Iya, iya. Nah kalau Mas Zulfikar juga kalau ngelihat tren ya dengan digital gitu untuk sosial media gitu. Sebetulnya ngelihat fenomena seperti itu seperti gimana sih Mas? Gini ya, kalau saya menyimak itu memang kalau dari sisi negatifnya dulu nih. Kalau dari sisi negatifnya sebagian orang kan sekedar katakanlah dia punya beban hidup gitu ya. Dia luapkan di media sosial. Pelampiasan ya. Dia melampiaskan di sana dan dia merasa kayak semacam healing. Gua bisa nunjukin bahwa gua strong di situ. Jadinya kadang-kadang mereka itu menyerang tokoh publik, seleb kan ya. Terbaru kemarin itu Mbak Inul. Itu padahal dia menyuarakan yang dia suarakan itu mewakili banyak orang juga sebenarnya tentang soal pajak gitu-gitu ya, dan itu fair aja. Pajak hiburan nih kemarin. Gitu dan tetapi kemudian alih-alih publik ini memberikan dukungan, tapi mereka justru mengulik. Oh si Mbak Inul ini dia pernah mendukung ini. Gitu. Jadi hal-hal itu jadi akhirnya jadi negatif seperti itu ya. Tapi sebaliknya saya pikir kembali lagi bahwa sebenarnya apapun itu, terutama media sosial, ini kan sebenarnya bisa banget buat dibawa ke arah yang positif. Buat kita berkreasi, buat kita menunjukkan apa itu namanya skill yang kita punya, kemudian juga untuk branding diri. Bagaimana kemudian nanti dengan itu kemudian membuka berbagai kesempatan, pekerjaan dan lain sebagainya, gitu seperti itu. Oke, jadi sebetulnya bisa positif dan negatif Tergantung juga bisa. kitanya aja gitu. Kembali ke Menempatkan bahwasanya sosial media ini berpengaruh, berdampak positif atau negatif bagi kita. Bagi gitu. pengguna dan juga penikmat. Penikmat. Nah, Penikmat itu yang baca doang tapi komen gitu. Nah, tapi kadang kita kalau dilihat di media sosial itu kan banyak apa aja ada. Positif ada, negatif ada. Kontennya banyak lah ya. Kontennya ada. Sekarang bahkan berkembang tutorial apa aja ada kan di sana. Tutorial untuk bikin tutorial aja ada gitu. Banyak banget. Nah, ini kan kadang kita jadi pinter-pinternya kita bikin filter juga dalam diri kita ini ya. Ini akun-akun mana yang harus kita ikutin, akun-akun mana yang harus kita blok, Hindari gitu. Nah, kalau dari Bang Zulfikar sini memfilter diri itu yang bagaimana gitu. Kadang kita istilahnya tidak bisa mata ini tiap hari disuguhin terus. Nah, ini bagaimana kita bisa memfilter diri kita ini termasuk dalam hal jam penggunaan kita yang wajar tuh berapa lama sih kita untuk bersosial media gitu. Betul, itu sebenarnya juga ada penelitian sih Iya. ya. Kalau kita itu cenderung termasuk negara yang pengguna media sosialnya itu sangat-sangat aktif. Oke. Betul, Dengan iya. jumlah Termasuk jam tertinggi ya? Tertinggi gitu, dengan Oke. jumlah jam yang ya ntar bisa dikatakan berjam-jam mereka betah di situ. Oke. Tapi ini kembali lagi ke orangnya kan ya, apakah memang media sosial ini memang punya hubungan langsung dengan pekerjaan yang dilakoninya atau memang just kesenangan. Iya. Yang kita khawatirkan dari situ apa? Ketika kemudian bermedia sosial justru mematikan produktivitasnya. Oke. Sementara ketika kemudian bisa dibawa ke arah yang positif, dia berkreasi di sana, menunjukkan apa dia punya karya apa dia tampilkan di sana, dan it's okay mau berapa jam pun
Itu justru bagus kan. Karena itu seperti media dia berkarya, Betul, bukan media hanya dia sebagai berkarya. penikmat tadi ya. Betul, betul, Yang bangun betul. tidur langsung buka IG. Sekarang Itu kadang-kadang bikin stres sebenarnya. Iya, Kalau betul. bangun tidur ngebuka IG, ngebuka Twitter dan lain sebagainya. Saya lebih menganjurkan untuk gitu bangun tidur ya. Buka mata lah. Iya, setelah buka mata ya otomatis kan kita entah sholat, entah apa meditasi atau apa gitu ya. Intinya kita lakukanlah hal-hal produktif lainnya baru kemudian bermedia sosial seperti itu. Oke. Sebentar. Ngapain teh? Halo Kak, udah sampai mana? Ya lurus. Lurus mulu. Lurus. Ya lurus. Iya ya ditunggu di sini ya Kak. Ya. Yaudah. Nah, siapa teh? Itu ponakan aku. Oh mau COD di sini? Bukan. Oke. Lihat deh, Apa? ponakan aku tuh ya kelihatan dia Apa? itu. Tuh, ini ponakan aku Iya nih. dong. Aduh. Mana ini tuh ponakan aku, jadi kan bisa lihat ya. Udah, kalau aku kerja. tuh- Yakin. Nggak apa-apa, mungkin dia kangen sama ponakannya Pak Koyo kan juga lagi kuliah perempuan. Ini ponakan. Ponakan aku, jadi dia ini bisa kelihatan kan cantiknya aku itu naikannya dari siapa? Bukan turunan, tapi Iya naikkan ya. Iya. Naik ya. Aduh. Dia ini seorang penggiat juga media Iya. sosial, influencer juga. Nah namanya ini adalah Ananza Prilly. Jadi self development and productivity influencer. Aku sih bisa. Panggilannya Kak Nanza gitu. Kak Nanza. Sarjana psikologi loh. Oh iya. Iya, sering banget bikin tips-tips tentang pengembangan diri dia itu gitu. Oke. Bisa nggak kita konsultasi? Nggak usah. Di sini aja akan ngobrol ngapain sih konsul-konsul gitu sih ya. Pengen konsultasi karena kayaknya kalau 2 menit nggak cukup. Kan kalau Mas Zulfikar mah kan sebagai penggiat Iya. sosial media. Iya. Nah kalau ini kan sebagai pembuat konten juga nih kan. Oke. Nanza. Nih, dasar dulu bikin konten-konten seperti itu. Apa sih yang dulu yang mengawali Nanza membuat konten seperti itu? Awal tuh aku bikin konten pas pandemi masih semester 3. Pandemi ada semesternya emang? Ah, enggak waktu pandemi waktu dia lagi pandemi, semester 3. iya. Oh dia semester 3 Aku ya. masih kuliah tuh, Oke. 2020 kan, Oke. semester 3. Terus aku kayak ngerasa, ngapain ya gue? Terus kayak ada momen-momen sih sebenarnya aku ngerasa ini sosial media kok isinya joget-joget aja ya. Waktu itu TikTok masih isinya Oke. joget-joget. Tapi Iya. waktu itu aku tuh tergerak banget gara-gara ada kompetisi bikin apa disuruh kayak bagikan informasi yang edukasi gitu loh. Jadi Oke. aku kayak ngerasa gue share aja tuh apa catatan-catatan dari kampus Kuliah, dan oke. kayak kan ibarat kata kayak yang aku pelajarin kan belum tentu teman-teman Yang lain jurusan belajar. lain tahu. Iya, iya, Jadi aku kayak betul. sayang banget ya kalau di keep sendiri. Yaudah Oke. akhirnya aku bikin konten tentang mental health, tentang self development yang alhamdulillah ternyata audiensnya juga ngerasa impactful banget gitu. Luar biasa. Ini nih yang disebut sama Mas Zulfikar tadi bahwa ini yang membuat sosial media itu menjadi positif. Karena itu yang dibagi gitu. Sama Pak Koyo juga. Jadi dia bikin tips-tips hidup. Jadi tips-tips bagaimana bertahan hidup. Kak Nanza ini kalau ngomongin soal kesehatan mental tadi kan sempat disebutin sama Iya. Kak Nanza. Oke. Betul nggak sih banyak banget kesehatan mental ini terpengaruh dari sosial media? Nah, dari sisi psikologi Iya, juga ya. katanya banyak kan gara-gara sosial media orang tuh jadi kena mental. gitu. Mental illness. Mental illness. Ya. Illness. Iya, terus ada yang bilang juga katanya Gen Z apa-apa kena mental. Nah, gitu. Iya. itu dia. Padahal sebagai Gen Z kan nggak Tersinggung gitu. jadinya. Iya. Kamu juga Gen Z soalnya kan. Sih, iya, ya. Jadi gini Teh, jadi sebenarnya kalau dari yang aku rasain juga ya, karena aku Oke. juga pengguna kan, Iya. pengguna sosial media yang juga belajar psikologi gitu. Sebenarnya apapun yang kita konsumsi secara apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu tuh mempengaruhi gimana kita berpikir. Nggak hanya sosial media Iya sebetulnya ya. benar. Jadi kayak misalnya kita baca artikel gitu, Iya. atau kita dengerin podcast. Jadi nggak cuma yang video, tapi juga caption orang. Kita ngelihat story orang, misalnya ada yang drama, marah-marah mulu. Ada yang misalnya ya kita nge-follow orang yang kayak malah motivasi gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat dan apa yang kita cerna ke dalam otak kita tuh somehow mempengaruhi gimana kita tuh bersikap, gimana point of view kita terhadap dunia, gimana kita merasa gitu. Tapi ya balik lagi nih, apalagi di era-era sekarang misalnya kita ngupload apa, hujatan-hujatan dari kepala kita nggak kenal sih orangnya. Iya, benar, benar. Kita nggak kenal, terus kayak bisa aja kayak tiba-tiba ada orang yang mungkin apa ya, sosial media kan sebenarnya ruang terbuka buat kita sharing Berekspresi, ya. oke. Iya. Tapi ada aja yang bikin kita tuh jadi kesannya salah banget gitu sampai tadi ya kayak mati aja loh atau apa, itu yang maksudnya dampaknya lah dari sosial media. Makanya sebenarnya ya dibilang
positif sebenarnya bisa positif banget, tapi negatifnya itu karena kebebasannya itulah yang mungkin kita jadi sebagai individu kayak ya gue juga berhak dong Nah betul, bersuara. selalu ada omongan gitu. gini, IG aing, sakuma aing gitu kan. IG saya segimana saya aja gitu, mau apapun yang kita posting Iya, gitu tapi kan. orang kadang seperti itu karena merasa dia nggak tahu saya kok, saya ada di mana kok. Karena saya teh kadang siapa sih, gitu kan? kadang ketemu juga orangnya nggak gitu-gitu amat Iya, gitu. bener, Mungkin bener. alter egonya ya dia bukan. Tapi betul nggak ya. sih yang biasa diperlihatkan di sosial media itu sebetulnya pada kenyataannya belum tentu seperti itu. Kalau menurut Mas Zulfikar, Nah itu dia kan kalau dari foto aja nih kita ambil contoh ini, kebanyakan orang itu dari 100 foto mungkin yang dipajang itu cuman 2-3 kan gitu, atau bahkan 1 dari seratusan foto seperti itu. Artinya bagi banyak orang sosial media itu adalah menjadi tempat buat dia itu mencitrakan dirinya ingin seperti apa. Bragging gitu ya. Betul, Mama kita bilang nih, ada bahkan yang pengangguran misalkan, dia bisa aja tampil sangat kelihatan kayak elit atau apa gitu di media sosialnya. Dan itu kan kadang-kadang itu memang menjadi kemasan dia buat dia jualan, entah jualan branding dia buat masuk kemana gitu. Gitu sih. Makanya kalau pengen cerdas bersosial media dan biar nggak kena mental, nongkrongnya di sini dong ya, di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyak info tanpa wawasan. Warung Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyak info tanpa wawasan. Masih di Warung Pengkolan TVRI, nongkrong asik, gak asal berisik. Nah, balik lagi ke pertanyaan idealnya itu berapa lama sih kita untuk bermain yang namanya sosial media gitu. Betul, Mas Zulfikar bilang kan kalau misalnya pekerjaannya di situ ya nggak apa-apa lama juga gitu. Tapi untuk kita sebagai pengguna nih media sosial berapa lama kira-kira idealnya? Kalau saya sih menyarankan mungkin kisaran kalau bisa jangan sampai 2 jam, bahkan 1 jam itu maksudnya gini, dalam 1 jam itu kita bagi misalkan pagi berapa menit gitu, Pas break gitu pas ya. break gitu, terus siangnya tapi Kenapa tadi kok kayaknya Susah banget ya. Gak bisa itu 1 jam dalam 24 jam. Kita nongkrong aja ya gini nih, tiba-tiba gini lihat taruh lagi, gini taruh lagi, itu lebih Apa yang akan habit. jadi bahan gibah saya? justru di situ saya bahwa candunya media sosial itu bikin kita buat terus selalu stay dengan mereka gitu ya. Iya, dan kemungkinan besar buat gibah itu banyak sekali ya Mas Zulfikar. gitu. Itu sebenarnya kan menghindarkan kita untuk perbuatan yang nggak baik gitu kesananya gitu. Tapi lagi-lagi kembali ke kesibukan sendiri, kan kita masing-masing punya kesibukannya dan kita mesti kembali ke manajemen waktu kita bagaimana. Kita memberi waktu buat bermedia sosialnya berapa lama, kita kan melihat dulu nih, entah kita mahasiswa, kita pelajar, kita pekerja gini, ini berapa waktu kita berikan untuk pekerjaan kita dan berapa waktu buat bermedia sosial. Nah, kalau Nasya sendiri sebagai seorang influencer, berapa lama kira-kira nih ya? kalau bisa 26 jam. tapi benar karena aku kan emang Pekerjaannya di situ. Tapi sebenarnya aku kok tadi baca jurnal, masa katanya sebenarnya idealnya itu kita 30 menit dalam sehari. Karena sebenarnya kalau misalnya kita terlalu lama main sosmed tuh dampaknya banyak ya sebenarnya. Kita bisa jadi itu kecemburuan sosial. Kita jadi kayaknya ngelihat temen, oh ada yang nikah duluan, ada yang bikin bisnis, ada yang S2. Kita tuh sebenarnya jadi kita kayak karena selalu di hanyut feeding gitu ya. loh. Iya, jadi hanyut sama dunia orang lain yang mungkin itu belum tentu real. Iya. Jadi stres, jadi depresi, jadi anxious. Jadi sebenarnya emang efeknya bisa lebih ke mental Negatif. juga ya, karena Iya, jadinya. lihat gini otomatis iri dikit muncul gitu, iri, habis itu marah dikit muncul, terus diinjek seperti itu kan lama-lama mental kita yang sakit juga kayak. Ini yang ketok-ketok siapa sih? Ada yang mau datang. Katanya. Padahal nggak ada pintunya loh, ngapain sih dia? Itu Ada pintu siapa lagi rumah sih? orang lain. Yang ditungguin siapa lagi Itu sih? ini pintu rumah orang lain diketok-ketok, Mas. Masuk, aduh sini Mas, aduh. Adam. Ini. Anak muda. Gaul. Anak gaul. Apa Silakan kabar? nih. Ini siapa nih? Ini Sahabat. Oh, sahabat. Bro banget, bro banget. Ini suaminya Mbak Inul, Adam. Bukan. Mas Sabar senior saya waktu TK. Beda berapa tahun TK-nya tuh kayaknya TK-nya kira-kira. jauh tapi ya. masih muda,
tapi kayaknya kerjaannya penting nih. Ya sekarang itu anak muda jangan dilihat dari nganggur terus di rumah gitu kayak nggak kemana-mana, tapi justru dengan nganggurnya di rumah itu dia udah ada kemana-mana karena di zaman sosial media seperti itu. Mas Adam ini dari TK mana? Itu yang menarik nih. Dia itu apa gitu kerjaannya? Dia kan kita ini udah manusia ya, kita kan udah manusia. Dia ini menjadi co-founder menjadi manusia. Nah, menjadi manusia itu sebenarnya gerakan Apa atau gerakannya, campaign betul. apa? Soalnya gitu. kita masih puding jadi belum jadi. Platform apa sih Ya, menjadi puding. manusia itu? Minum apa ya? Kopi boleh? iya, iya. Kopi boleh. Iya. Kopi boleh. Ya, Manis. manis. Ya, oke. Ini ntar belajar menjadi manusia. Nih, belajar di sini. Ya kan. Belajar nanti Pak Koyo. Nah itu mengenai apa? Ya. Jadi sebenarnya kita menjadi manusia itu kita selalu bilang kita adalah sebuah storytelling company yang kita pengen embracing atau apa ya bisa ngerayain perasaan semua orang gitu di sini, dan kita juga pengen menyediakan ruang aman dan nyaman untuk orang bisa bercerita. Karena kita merasa ngelihat selama beberapa tahun ke belakang anak-anak muda terutama ngerasa tadi ngomongin sosial media juga gitu, mereka nggak punya ruang aman untuk bisa cerita gitu. Mereka saling hujat satu sama lain dan sebagainya gitu. Dan dari situ kita pengen membuat sebuah ruang aman dan nyaman ini untuk orang-orang tuh bisa datang untuk cerita, curhat, untuk bisa melampiaskan apa yang dia rasain. Dan kalau misalkan apa yang dia rasain tuh sebenarnya wajar kok gitu. Kalau lagi kecewa tuh wajar kok gitu. Lagi sedih tuh wajar kok gitu. Tadinya kan mereka tuh pengennya mungkin bercerita itu lewat sosial media, tapi yang ada malah mereka merasa tidak aman dan nyaman. Betul. Gitu ya. Nggak bisa pakai aplikasi aja, aplikasi Gojek, itu Ojek mungkin gitu kan. Lebih aman Semakan kayaknya. gitu. Iya. Menjadi manusia adalah bagaimana mewadahi atau memberi kesempatan orang untuk bercerita gitu kan. Itu lewat sosial media Betul. juga. Nah, tapi dampaknya Mas, kadang begitu kita bercerita, orang itu komennya udah lebay, Ya. yang gitu. Akhirnya ada orang yang nggak kuat dengan respon seperti itu, akhirnya nggak meneruskan juga seperti itu. Kalau menurut Mas ini, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menyerang kita dengan ya kata-kata lebay, yang ya cengeng seperti itu? Nah makanya itu juga sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa kita menjadi manusia itu ada gitu. Jadi dari tahun 2020 itu Microsoft tuh mengeluarkan salah satu survei Microsoft Digital Civility Index. Kalau Indonesia itu adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Gitu, netizennya. Bayangkan maksudnya kan Indonesia selalu dibilang adalah negara yang sopan santun, gitu, gotong royong, tapi netizennya itu yang di warganetnya ini adalah Ikannya gitu ya. dianggap sebagai netizen yang paling nggak sopan gitu. Dan dikit-dikit ketika lagi pengen menyuarakan sesuatu, orang-orang pada hujat satu sama lain. Nah, di sini tuh kita pengen menyediakan ruang amannya supaya bener-bener orang ketika datang ke menjadi manusia, mereka tuh divalidasi perasaan yang dia punya gitu. Bener-bener kayak mau cerita apapun di sini, rules utamanya, aturan utamanya ketika ada orang yang cerita di menjadi manusia, kita validasi perasaan yang nggak boleh saling ngehujat, kita nggak boleh ngomporin satu sama lain gitu. Kita punya sering banget kita ngadain sebuah support group gitu. Support group ini memang kayak healing bersama gitu ya. Ngumpulin orang-orang yang punya masalah gitu untuk cerita. Aturannya di situ untuk udah cerita aja. Sebagai katarsis, sebagai pelepasan emosi gitu. Jadi ketika dia cerita nggak boleh dijudge kayak ih masalah lu mah biasa aja, gue lebih lebih susah gitu. Kadang kan orang kan suka membandingkan dirinya. Nah, itu yang kita membuat di menjadi manusia itu yang kita lakukan seperti itu. Nah, ini kayak gini contohnya cerita. Udah enteng kan sekarang? Iya. Ternyata ini support group ya. Tapi biasanya apa? Kita support group. Kebanyakan cerita apa sih yang mereka ceritakan di menjadi manusia itu? Banyak banget sih. Yang mungkin yang paling utama adalah biasanya karena rata-rata audiens yang menjadi manusia itu di usia-usia 18 sampai 25, biasanya masalah mereka adalah quarter life crisis. Pencarian jati diri gitu, kayak bingung apa yang dia rasain, ngerasa nggak diterima sama keluarganya, sama teman-teman yang nggak fit in sama lingkungannya gitu. Bahkan banyak juga yang ngerasa dibully sama di media sosial gitu. Ngepost sesuatu kayak orang-orang ini langsung kayak kayak hidup lu kok kayak gitu aja gitu. Kayak gue dong udah sukses dan lain-lain, dan itu yang membuat orang menjadi merasa kayak down, dan banyak dari mereka yang dibully di media sosial ini punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya bahkan. Aduh, Gitu. Oke. Nah, memang seperti yang disampaikan banyak orang Indonesia itu kalau udah istilahnya dibully secara media sosial itu akhirnya pendiam, ngurung diri di kamar seperti itu. Itu yang salah satu dampak
negatif daripada yang namanya kalau kita bercerita kemudian nggak kuat mental seperti itu. Berceritanya di sosial media berarti katanya harus udah siap. Seperti bilang gitu, kalau misalnya jadi artis harus udah siap dong di dikomentarin jelek. Nah tuh saya juga orang gitu kan. Saya juga ada perasaan gitu. Tadi mengenai sopan tuh benar pernah ada penelitian bahwasanya Indonesia termasuk netizen yang paling nggak sopan. Dan menurut penelitian juga dari Lembaga Kesehatan, netizen Indonesia adalah netizen yang banyak punya keluhan mata minus, ya kan? Ya karena Komennya banyak ya. Itu menurut WHO ya. Anda nggak usah perlu lihat aja, pasti setiap komenan ada orang keluhan mata minus. atau Ya. tinggi pelangsing satu lagi kan. Nah ini mungkin berkaitan dengan tingkat kedewasaan seseorang nggak sih dalam bersosial media itu? Makanya ada batasan umur seharusnya gitu untuk bersosial media. Mungkin dari Mas Zulfikar? Kalau ini ya, kalau lihat ke data dulu ya, kalau ke data itu pengguna sosial media paling banyak itu di usia 18 sampai 25 ya, 25 itu paling banyak. Dan tapi di sisi lain otomatis paling banyak menjadi korban bully pun di usia-usia segitu. Artinya di sini kesiapan mereka untuk masuk ke, kalau saya bilang tuh media sosial itu seperti apa ya, lalu lintas yang benar-benar crowded benar. Kalau dia memang tidak bisa membawa diri dengan tepat di situ, itu akan justru membahayakan dia, terutama mental itu tadi ya. Kemudian belum lagi efek-efek kayak misalkan entah ke keluarga, bahkan perusahaan tempat dia bekerja, bisa jadi akan terkena dampak dari berbagai kemungkinan yang terjadi di media sosial itu. Iya, karena dewasa itu tidak diukur dari usia aja sebetulnya ya. Tapi dari banyak kesiapan orang mental juga. ya, banyak orang itu gini, dia sebenarnya dewasa ya misalnya kan, tapi dia akan menjadi orang lain, dia bikin akun yang lain gitu. Second account dia akan menjadi pribadi yang lain dari yang dia biasanya gitu. Banyak Tapi orang ada seperti juga itu. bahkan orang tua ya yang misalnya anaknya masih kecil pun sudah dibikinin akun sosial media. Sebetulnya usia berapa yang paling tepat? Mungkin kalau bisa ditambahin untuk mulai dari sosial sisi media gitu psikologi ya, lah. psikologi ya betul. Sebenarnya tuh kalau di berbagai aplikasi tuh guidelines-nya ada yang 16-17 gitu ya. Tapi kan tetap aja ya, kadang-kadang bocil-bocil kita suka lihatnya. Karena udah punya smartphone. Dan kadang orang tuanya justru support karena ngelihat ntar ini viral nih bisa banyak endorse gitu kan. Justru dibikinin gitu, didesain tuh anak menjadi, mohon maaf nih, barang dagangan. Iya benar. Jadi istilahnya untuk menarik endorse gitu. Dari aplikasinya atau si pembuat aplikasi biasanya sudah ada batasannya. Tapi kadang-kadang, nah kita ini si penggunanya yang suka riweuh ya. Betul, mungkin tapi perlu dicatat juga satu kali teh ya, bahwa itu buat kita orang tua nih perlu waspada juga kalau misalkan ngeposting foto anak. Iya betul. Karena kenapa itu banyak banget predator pedofil dan lain sebagainya itu yang mengeksploitasi ini foto-foto anak ini buat macam-macam lah yang kita nggak bisa menduganya. Kadang malah anaknya ngupload sendiri ada kan. Iya. Benar-benar mesti kita awasin malu. Padahal sih sebenarnya mungkin tujuannya nggak menyakiti siapapun ya. Cuma kan ada hal yang nggak bisa dikendalikan, itu netizen. Iya. Netizen tuh susah banget ya. Nah masih akan banyak yang seru yang kita obrolin. Nanti ada kesempatan nih buat teman-teman mahasiswa juga yang akan tanya nih gitu. Oke, tetap nongkrong di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyak info tanpa wawasan. Warung Pengkolan ngobrol asik di hiburan. Warung Pengkolan banyak info tanpa wawasan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Kembali lagi kita ngobrolin mengenai tadi bagaimana peran orang tua. Apa sih yang harus dilakukan orang tua dengan begitu masifnya sosial media ini dipakai gitu ya. Mau nggak mau anak-anak kan Anak. Sekarang juga udah punya sendiri gitu. Nah, Gadget ada yang masih dipinjam orang tuanya, masih ada yang sudah memang dia dikasih. Sebenarnya Undang dong. gara-gara COVID kemarin tuh anak-anak tuh kan akhirnya dikasih smartphone untuk belajar waktu itu kan. Nah jadi sekarang ya anak-anak udah bisa bermain sosial media sendiri. Nah peran orang tua tuh harus seperti apa nih untuk menjaga biar anak-anaknya kena mental dalam bersosial media?
Dari yang sudah Dari yang sudah tua. maksudnya sudah berpengalaman bukan sudah tua. Baik, saya kebetulan punya 2 anak gitu. Teh, ya. Oke. Yang satu sudah SD, yang satu lagi baru usia 3 tahunan seperti itu. Sudah itu kadang gini, SD itu kadang masih SD dan sudah SD. Karena yang adanya lebih kecil lagi TK. Ya baru umur 9 tahunan gitu. Oke. Kelas 3 ya berarti kelas 3 kelas 4 ya. Tapi di sisi saya dengan istri itu bersepakat, tapi juga melibatkan si anak gitu. Kita Oke. kasih pengertian bahwa kamu itu cuman bisa make gadget ini kalau memang ada kepentingan, misalkan sekolahnya Iya, suruh betul. bikin video apa gitu ya dari Oke. sekolah, ya ada tugas sekolah. Terus kemudian kalau untuk just dia buat seneng-seneng, itu biasanya kita cuman kasih itu Sabtu dengan Minggu. Ya weekend ya. Betul. Dengan jumlah jam yang kita batasin seperti itu. Karena kenapa? Ini juga buat menanamkan ke si anak itu bagaimana dia juga disiplin dengan media sosial ini, dan juga buat kita itu lebih bisa mengontrol. Karena mau tidak mau kontrol orang tua masih sangat dibutuhkan. Iya. Karena kita tidak tahu nanti, bahkan sekarang ada game seperti Roblox pun, Iya. itu kan Udah sangat disusupi juga, betul, diminati oleh anak-anak, tapi kadang-kadang ada predator-predator ini yang pedofil dan sebagainya itu menyamar sebagai anak-anak, masuk dia ke sana. Dia memerintahkan anak A, B, C, ABC. Itu ada kerabat yang memang menjadi korban seperti itu ya. Dan itu saya betul-betul nggak nyangka ada kejadian seperti ini, tapi ternyata lagi-lagi ini memberi pesan buat kita bahwa akhirnya kontrol kita sebagai orang tua itu sangat penting, terutama di usia-usia seperti itu. Nah, kalau kita hanya mengharapkan saja dari peran orang tua, kan tidak semua orang tua punya kepedulian dan kemampuan untuk Iya. melakukan itu. Nah, kalau menurut Mas Adam, peran pemerintah seharusnya bagaimana menghadapi ini gitu ya? Mungkin kan selama ini kayak kita ada pelajaran budi pekerti di sekolah gitu. Tapi yang diajarkan sebenarnya kayak secara real time gitu. Maksudnya secara kalau misalkan ketemu orang harus salim dan lain-lain. Sedangkan pada waktu itu yang memang belum ada internet gitu. Iya. Mungkin Budi yang pekerti sosial media. yang benar. harus dilakukan adalah kita gimana caranya mungkin bikin semacam kurikulum untuk dikit etika berdigital atau berinternet gitu. Gimana caranya kita sebagai warga negara gitu punya bekal, anak-anak ini punya bekal kalau di internet tuh harus sama loh kayak kita bertindaknya seperti yang di kehidupan nyata gitu. Karena ada fenomena namanya online disinhibition effect. Ini tuh adalah sebuah fenomena di mana memang ada perbedaan perilaku antara kehidupan di nyata dan juga sosial kehidupan media. online. Yang terjadi kenapa? Karena adanya anonimus gitu. Iya. Kayak kita bisa berlindung dari identitas yang nggak tersembunyi. Terus kita nggak kelihatan dari orang lain. Makanya punya kecenderungan orang untuk kayak bisa ngatain, ngasal dan lain-lain itu karena kita bisa bersembunyi di baliknya gitu. Tapi mungkin itu bisa diajarin semua, punya pembekalan selain mungkin bimbingan orang tua juga, tapi pemerintah punya pembekalan bahwa gimana caranya anak-anak mungkin dari mulai SD itu punya pembekalan tentang etika berinternet gitu. Gimana sih kalau misalkan membalas komentar tuh yang baik tuh seperti apa? Karena kenapa? Karena 2 detik yang kita spend untuk komentar itu mungkin bagi kita nggak ada dampaknya, habis kita komen kita ngopi lagi gitu. Tapi untuk orang yang kebaca itu dampaknya sangat luar biasa. Kalau misalkan komentarnya negatif, dia bisa punya kepikiran sampai pengen mengakhiri hidupnya. Tapi kalau misalkan kalimatnya positif, dia bisa senang, bahagia gitu. Jadi gimana caranya dari 2 detik yang kita spend itu nggak sia-sia sih. Dan itu yang mesti diajarin juga sama mungkin sekolah ataupun pemerintah. Masuk kurikulum lah ya. Betul, budi pekernet. Untuk supir ya. Bahkan itu diangkat jadi sebuah film. Betul, Budi Pekerti. Itu juga salah satunya betul. mengangkat tentang itu. Oke, silakan ke audien kita beri kesempatan. Silakan. Silakan. Iya. Mari. Izin Mas Zulfikar bertanya. Maaf tidak diizinkan. Enggak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo, mahasiswa dari ISTA, ISTA Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Mas Zulfikar, apa sih hal yang nggak bikin kita kena mental? Kita main digital ini nggak bikin kena mental, tapi justru bermanfaat dan menjadi hal-hal yang positif untuk kita sendiri, Mas Zulfikar. Oke. Baik, saya jawab langsung ya. Boleh. Langsung. Saya ini terutama Twitter, saya paling aktif di Twitter gitu. Oh, X. Iya betul. X-Land. Ketahuan kita anak lama kalau ngomong. Jadi terkadang memang kemungkinan kita menerima jadi sasaran bully dan lain sebagainya itu bisa jadi kita jadi sasaran. Tetapi di sisi lain ketika kita memfokuskan pada impact baik apa yang bisa kita lakukan di sana. Saya itu beberapa kali melakukan
apa itu namanya mengangkat isu seperti misalkan beberapa tahun lalu ketika saya masih di salah satu koran olahraga, salah satu teman tuh curhat ke saya, bro, dia di Inggris, ngontak lewat messenger FB, bro, tolong angkat kasus ini masalah beasiswa, kami punya masalah beasiswa sekian lama nggak masuk nih, kita kesulitan, bla bla bla. Tapi saya sempat ngeluh ke dia tuh, wah saya ini di koran olahraga bro, ini nggak ada kolom buat masalah ini seperti itu. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah memanfaatkan media sosial itu, terutama Twitter, ya waktu itu masih Twitter dengan Kompasiana waktu itu. Nah Kompasiana kan siapa aja bisa nulis itu ya. Itu saya manfaatkan buat menulis di situ, saya spread lagi lewat dulu thread UTAS di Twitter, itu saya combine sampai kemudian viral, ya viral dan pejabat yang menangani beasiswa ini dipanggil oleh salah satu stasiun televisi dan diminta kepastian, istilahnya kita bikin semacam pressure gitu, buat minta kepastian kapan ini beasiswa buat mahasiswa yang di luar bisa turun seperti itu. Dan syukurnya alhamdulillah dalam hitungan berapa minggu itu selesai tuntas. Itu salah satu impact yang akhirnya membuat kita itu semakin fokus bahwa oh ternyata media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk membantu banyak orang. Ternyata banyak hal yang harus kita pelajari dalam bersosial media. Nggak cuma kita bikin account-nya aja, tapi kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang kita posting dan dengan siapa yang kita follow. Maka jangan kemana-mana, tetap di sini karena nanti akan ada closing statement dari 3 tamu undangan kita ini. Tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik. Kalah berisik. Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyakin fakta wawasan. Warung Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyakin fakta wawasan. Tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Teh, kalau Teteh sendiri sosial media punya apa aja? Instagram ada, X ada, TikTok ada. MySpace. Enggak punya. Udah. Sama MIRC. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Friendster mungkin. Udah nggak ada juga ya. Pokoknya itulah. Ya, gitu. karena memang beda-beda kan semua itu. Kalau Nasa sendiri bermain di ranah Instagram, TikTok. Udah itu aja ya. X punya sih. Mas Zulfikar punya apa aja? Nih. Saya itu paling aktif di X, terus Instagram juga ada, di TikTok tuh masih malu-malu saya teh. Takut harus nari-nari. Maksudnya sebagai bapak rumah tangga kan kayaknya tampil di TikTok tuh kayak gimana gitu. Harus mulai joget. Iya. Tapi ada loh, ada bapak-bapak banyak di TikTok yang kreatif, bikin konten-kontennya dan menarik. Kalau Adam. Kalau sebagai menjadi manusia sih mungkin banyak ya, ada di TikTok, Instagram, YouTube, Spotify juga, di X juga gitu. Kalau secara pribadi ya paling Instagram sih sama Twitter, X. Kalau Pak Koyo ada di blog ya. Tapi ini kan mereka-mereka ini semuanya masih mengikuti tren lah, punya sosial media, punya yang lagi tren sekarang juga mereka ngikutin gitu. Nah gimana kiatnya biar nggak kena mental segitu banyaknya sosial media yang dipunyai, gimana biar tetap bisa waras gitu. Bermedia sosial. Dan mungkin dikasih juga karakteristik tiap-tiap istilahnya gitu biar mereka memilih biar nggak kaget gitu. Kan kadang kena mental itu biasa main di TikTok, tiba-tiba main di X beda. Bisa kaget kena mental. Silakan. Dari Nanza dulu boleh. Kalau menurut aku sebenarnya gimana biar tetap waras di sosial media. Yang pertama pastinya harus sadar ya kalau misalnya kita tuh punya kekuatan yang beda-beda nih dalam menerjang dan ini ya kayak menghadapi orang yang bisa serandom itu ngata-ngatain kita atau apa gitu. Karena ada teman aku yang misalnya tiba-tiba di DM sama anon gitu. Gendut banget lu, diem aja gitu. Mungkin kalau aku ya kayak, karena udah biasa jadi kayak, udah diemin aja. Cuma ya itu loh, orang tuh bisa segitunya. Nah balik lagi kita tuh punya pilihan nih buat ngapain nih. Pikir lagi, kira-kira apakah kalau dibales bikin lo ngerasa lega, apakah ternyata malah bikin lo justru ntar dibales lagi gitu. Jadi kalau aku biasanya sebenarnya enggak ya, tipikal yang kalau misalnya ada hujatan gitu, enggak aku balas. Kalau bisa langsung report. Iya, kita manfaatin fitur di sosial medianya pasti ada yang report komen. Itu ada, aku pernah yang kayak komen ngehujat gitu nggak jelas. Itu aku report komennya, tapi akunnya ke
kesuspend, hilang gitu. Nah, iya. Makanya maksudnya itu yang kita sebagai pengguna juga bisa ikut ini ya, menertibkan si orang ini gitu. Terus selain itu paling ini sih kayak biar tetap waras, pastinya ya balik lagi kalian yang tahu diri kalian ya. Kalau misalnya tahu ternyata ngelihat story teman-teman bikin kalian justru jadi anxious, kan ada orang yang kayak ngelihat orang lain malah termotivasi. Tapi kalian yang tahu gitu, kalian yang tahu kekuatan diri kalian, ternyata ngelihat story teman-teman bikin makin down, jangan dilihat. Oke. Iya, jadi harus skip aja. Baik, gitu. dari Mas Zulfikar mungkin. Baik, kalau saya sih lebih ke sisi yaitu tadi lagi-lagi ngelihat manfaat apa yang bisa kita bawa. Kalau saya selama ini memang dari sejak tadi bercerita istilahnya mendampingi membantu nge-up beasiswa. Terus akhirnya termotivasi buat ya lebih concern ke sisi itu. Kita membela, ada banyak orang yang istilahnya tidak terlihat, istilahnya tidak punya tangan yang cukup kuat, itu bisa kita masuk ke situ untuk membantu mengangkat mereka. Jadi itu membantu kita lebih berasa berharga, bikin kita tetap lebih percaya diri, bikin kita berasa bahwa oh ternyata hidup gua berguna gitu. Jadi nggak usah mikirin diri sendiri, tapi orang di sekitar kita sebetulnya. Betul. Jadi Twitter Tapi do your magic. Diri sendiri juga nggak salah sih, maksudnya kita silakan mau berkreasi, kita unjukin bahwa kita punya skill apa, kemampuan apa, kita pamer di situ nggak apa-apa. Karena di situ bisa jadi semacam portofolio ya, bahwa kita punya ini. Itu kan juga ngebantu banget itu ke ekonomi, karir dan sebagainya. Pokoknya hal-hal negatif mah udahlah dikesampingkan aja dikesampingkan, ya. betul, Gitu. ya. Dari Adam. Ya mungkin tadi Mas Akbar sempat mention untuk kalau misalkan ketika kita gimana cara kita siap untuk media sosial ini, kita juga harus tahu karakteristik tiap media sosial gitu. Kayak untuk di TikTok tuh kita harus tahu kayak semua informasi bisa diterima gitu. Semua orang akan setuju-setuju aja gitu. itu karakternya seperti itu ya. Tapi kalau di X semua opini atau semua pendapat tuh nggak bisa diterima gitu. Akan selalu ada orang yang nyerang. Jadi kayak kasta tertinggi ini di X nih, orang-orang harus bisa sangat tahan kuat. Ketika kita punya opini harus bisa kasarnya berargumen gitu sama orang lain. Simpelnya gitu. nih ya, kalau X itu lu kayak ruang karaoke deh. Dari luar tuh senyap aja. Begitu lu buka. Makanya kayak, tapi kan dari semua media sosial ini sebenarnya poinnya adalah kita sebagai manusia tuh kadang kita nggak bisa kontrol orang lain gitu. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tahan-tahan bermedia sosial karena mungkin pekerjaannya di situ. Ya mau nggak mau kita harus menguatkan diri kita gitu. Karena kan ya hidup tuh nggak pernah makin mudah gitu. Kita yang menjadi lebih kuat gitu kan. Artinya ketika teman-teman mau bermedia sosial atau apapun itu, kita harus bisa membekali diri kita untuk bisa bahwa kayak segala sesuatu tuh nggak bisa kita kontrol, tapi gimana caranya kita bisa menguatkan diri kita menghadapi perkataan-perkataan orang lain. Toh ketika ada kritik ataupun ada komentar dari orang lain, ada baiknya kita juga bisa telaah dulu gitu, apakah benar atau enggak, kita cross check gitu. Makanya kita harus bisa pelan-pelan dalam bermedia sosial juga gitu, enggak gerasak-gerusuk, enggak asal posting, asal repost, asal apapun itu informasi yang kita punya kita share gitu, tapi kita harus bisa pelan-pelan dan juga harus bisa memfilter dengan baik supaya ekosistemnya netizennya itu jauh lebih baik sih. Jangan FOMO ya, jangan fear of missing out, jangan takut ketinggalan gitu, takutnya nggak ikut tren gitu, nggak hits jadinya kan. Sama kalau misalkan dari yang banyak tuh di X tuh kadang dapat informasi dari temennya terus dibikinin thread gitu, kayak janganlah, kayak kalau misalkan sumber informasinya bukan dari yang kredibel tuh jangan dibikinin thread dulu, nanti kalau misalkan salah atau gimana kan pertanggungjawabannya klarifikasi lagi gitu kan. Benar. Jadi intinya dalam bersosial media kita harus bijak, bahasanya kita ini sebagai manusia biasa, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Dan kita juga harus menyadari ya semua orang juga tidak bisa menyenangkan kita. Betul. Nggak apa-apa suka bermain di dunia maya, tapi lebih baik juga lebih banyak di dunia nyata. Aduh, mudah-mudahan nih teman-teman mahasiswa di sini juga makin tercerahkan, dan pastinya penonton TVRI yang ada di rumah juga semakin pintar lagi untuk bermedia sosial biar nggak kena mental. Ketemu lagi nanti kita di Warung Pengkelan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik.